Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumina, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasir dengan pengajar praktik Bapak Jumadi dan fasilitator Ibu Yeti Fatri Dewi. Kali ini saya akan berbagi modul 31 A9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan untuk membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran atau koneksi antar materi. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Menurut saya, pengaruh pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Pratap Triloka terhadap sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran adalah ketika guru mampu menyadari bahwa dalam lingkungan sekolah seringkali kita dihadapkan pada berbagai dilema etika dan bujukan moral. Berdasarkan keadaan tersebutlah, maka guru harus memiliki kompetensi dan peran sesuai dengan filosofi Pratap Triloka dari Ki Hajar Dewantara dengan cara menjadi sosok yang dapat menjadi teladan yang positif, motivator, fasilitator, dan mampu membentuk karakter positif kepada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dalam pengambilan keputusan, guru juga dapat menggunakan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan. 2. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Menurut saya, bahwa nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita akan berpengaruh pada prinsip-prinsip yang akan kita ambil nantinya dalam pengujian dan pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan, kita mengenal 3 prinsip yang meliputi proses berbasis hasil akhir atau ends-based thinking, berpikir berbasis peraturan, role-based thinking, dan berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan tentunya berkaitan dengan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita. Guru dalam memberikan pelayanan dan pembelajaran juga harus memiliki rasa empati terhadap murid agar murid memiliki rasa terbuka dan antusias terhadap pembelajaran yang kita berikan. Hal ini merupakan salah satu prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 3. Bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Menurut saya, mengenai kaitannya antara pengambilan keputusan dengan kegiatan coaching sangat efektif. Karena dengan mempelajari materi coaching, kita dapat mempelajari cara berkomunikasi yang memperdayakan atau asertif, teknik mindfulness, dan teknik coaching model Tirta. Artinya, dengan kemampuan dalam menerapkan coaching untuk membantu memecahkan permasalahan yang dialami oleh murid atau komunitas praktisi di sekolah merupakan cara dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada dilema etika dan bujukan moral. Selain itu, dalam pengambilan keputusan juga menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 4. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Menurut saya, bahwa dasar pengambilan keputusan adalah nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika atau bujukan moral. Dalam proses mengelola aspek sosial dan emosional dalam pengambilan keputusan, maka diperlukan teknik mindfulness atau kesadaran penuh, hadir sepenuhnya dalam masalah yang dialami, dan mampu memahami tujuan pembelajaran sosial emosional. Ketika guru mampu menerapkan mindfulness yang di dalamnya, maka
dalam pengambilan keputusan akan berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya. 5. Bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Menurut saya, sebagai seorang pendidik, tentunya kita akan dihadapkan pada situasi dilema etika atau bujukan moral di lingkungan sekolah. Penanganan masalah pada situasi kasus yang telah disediakan memberikan contoh dan praktik secara langsung merupakan masalah yang sering kita jumpai di sekolah, baik yang dialami oleh murid maupun guru dalam proses berinteraksi di sekolah. Adanya teknik 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengujian dan pengambilan keputusan akan memberikan rambu-rambu dalam menyelesaikan dilema etika atau bujukan moral yang dihadapi. 6. Bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Menurut saya, dalam pengambilan keputusan memiliki arti yang penting bagi perkembangan sebuah organisasi atau satuan pendidikan. Pada pengambilan keputusan yang tepat akan menghasilkan suatu perubahan terhadap organisasi atau lembaga ke arah yang lebih baik, perkembangan dan mampu mewujudkan visi dan misi yang telah disusun. Namun, jika dalam pengambilan keputusan terjadi kesalahan, maka akan berdampak buruk bagi organisasi atau lembaga tersebut. Sehingga dalam melakukan pengambilan keputusan harus berpedoman pada paradigma, prinsip, dan 9 langkah dalam proses pengujian dan pengambilan keputusan. 7. Selanjutnya, apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Menurut saya, perubahan tidak dapat dibangun secara singkat, namun ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif, secara terus-menerus agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Pengambilan keputusan atas adanya perubahan maka perlu dilakukan dari hal kecil agar menjadi kebiasaan dan budaya positif dalam lingkungan tersebut. Dengan berdasarkan pada visi dan misi serta tujuan sekolah, maka akan mencapai perubahan yang dapat diterima oleh lingkungan atau warga sekolah. 8. Dan pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Menurut saya, hal ini memiliki pengaruh. Karena kita sebagai pemimpin pembelajaran tentunya sudah memahami pokok-pokok atas perubahan yang salah satunya pembelajaran berpihak pada murid. Sehingga seorang pemimpin pembelajaran dalam melaksanakan pengambilan keputusan mampu memfasilitasi dan memerdekakan murid dalam proses pembelajaran di sekolah. Dengan pengambilan keputusan yang tepat akan dapat menciptakan pembelajaran yang bersifat children-centered yang dapat menuntun siswa untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 9. Bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan siswa. Tidak hanya dalam jangka pendek, namun akan berdampak panjang, bahkan akan sangat berpengaruh terhadap masa depannya. Sehingga, apapun keputusan yang akan kita ambil, hendaknya telah dipertimbangkan secara matang dan telah melalui 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Sehingga, apa yang kita putuskan akan berdampak baik dan tidak akan merugikan pihak manapun. 10. Apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, hendaknya guru melakukan pertimbangan yang matang tentang dampak terhadap keputusan yang diambilnya. Dalam mengambil keputusan, guru hendaknya berpegang teguh terhadap pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofinya Pratap Triloka,
Pengambilan keputusan yang tepat akan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah yang dapat menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Dalam pengambilan keputusan, hendaknya dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindfulness dengan memanfaatkan teknik coaching sebagai alatnya. Demikian tugas modul 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.